Halo sedulur, seputar dunia alur. Jumpa lagi dengan cerita spoiler film di channel seputar dunia alur. Bagi sedulur yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya sedulur. Like, komen, dan share. Terima kasih atas partisipasinya sedulur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang ceritanya diambil dari kisah nyata. Seekor anjing jenis Akita Inu asal Jepang bernama Hachiko. Pasti sedulur sering dengar kan namanya? Atau sedulur udah pernah ke Jepang dan melihat monumennya? Nah, film ini remake dari film Hachiko Monogatari produksi tahun 1987. Film ini berjudul Hachiko A Dog Story, yang dibintangi oleh Richard Gere, John Allen, dan Sarah Robert, yang dirilis pada tahun 2009. Saya tegaskan ya sedulur, ini hanyalah spoiler film. Lebih baik lagi kalau sedulur lihat langsung film fullnya, karena menonton film secara utuh akan mendapatkan pengalaman yang berbeda. Terima kasih banyak sedulur atas waktunya untuk menonton video ini. Dukung terus channel seputar dunia alur ya. Oke sedulur, daripada banyak ngomong, kita langsung ke ceritanya ya sedulur. Film ini beralur mundur. Diawali dengan sebuah ruang kelas. Salah seorang murid bernama Roni sedang menyajikan presentasi bertema pahlawan. Roni menceritakan tentang Hachiko, anjing kesayangan kakeknya. Pada scenes pertama, diperlihatkan seorang biksu ingin mengirim seekor anak anjing jenis Akita dari Jepang ke Amerika. Pesawat pun mendarat di bandara Amerika. Saat barang-barang dipindahkan ke gerbong kereta, kertas yang ada di atas kandang anak anjing itu tak sengaja robek, lalu tertiup angin, dan tibalah di stasiun kereta api. Saat petugas mengangkut beberapa barang untuk dikirim ke tempat tujuan, kandang anak anjing itu terjatuh dan rusak, sehingga anak anjing itu bisa keluar dari kandangnya berlari dengan kebingungan. Lalu, anak anjing itu berhenti di depan seorang dosen bernama Parker Wilson. Parker pun bingung, ini anak anjing siapa? Menoleh kanan kiri, tak ada orang lain selain dirinya. Kemudian, Parker melaporkan pada penjaga stasiun yang bernama Carl untuk merawat anak anjing itu sementara. Namun, Carl menolaknya. Parker merasa kasihan jika harus meninggalkan anak anjing itu sendirian di stasiun. Akhirnya, Parker membawa anak anjing itu pulang ke rumah sebagai kejutan untuk istrinya yang bernama Cat. Belum sempat Parker memberitahu Cat, anak anjing itu muncul tiba-tiba. Cat kesal tidak mau memeliharanya, kemudian meminta Parker untuk pergi membawanya ke penampungan anjing. Keesokan harinya, Cat memoto anak anjing itu untuk membuat selebaran pengumuman agar anak anjing itu dapat segera dijemput oleh pemiliknya. Andy adalah anak dari Cat dan Parker. Sangat ingin memeliharanya, tapi sang ibu tidak setuju. Lalu Parker membawa anak anjing itu pergi sambil mencari tempat yang layak untuknya. Tiba di dekat stasiun, ada penjual buku yang bernama Maria. Parker meminta tolong padanya untuk mengadopsi anak anjing itu. Namun,
Maria menolak, lalu menawarkan ke penjual hotdog yang bernama Jess. Jess pun menolak. Kemudian Parker masuk ke stasiun dan bertanya pada Carl, berharap pemilik anjing telah menghubungi Carl. Ternyata pemilik sebenarnya tidak ada. Secara diam-diam, Parker membawa anak anjing itu naik kereta api pergi ke kantor. Di kantor, Parker diberitahu sahabatnya orang Jepang yang bernama Ken bahwa tanda di kalung anak anjing itu dibaca Hachiko dalam huruf kanji yang artinya angka 8 adalah angka keberuntungan. Akhirnya Parker memberi nama anak anjing itu Hachi. Menurut Ken, Hachi dan Parker sudah ditakdirkan untuk bertemu. Semakin hari, Parker semakin sayang dengan Hachi. Lalu, Cat tiba-tiba menerima telepon dari seseorang yang ingin mengadopsi Hachi. Cat, yang awalnya tidak suka dan tidak setuju memelihara Hachi, akhirnya luluh dan tiba-tiba berubah pikiran ketika melihat sang suami sangat bahagia dan semakin dekat dengan Hachi, lalu memutuskan untuk memeliharanya. Di scene ini, kita diperlihatkan Hachi sudah tumbuh besar menjadi anjing yang pintar. Hingga di suatu hari saat Parker ingin berangkat kerja, Hachi seperti tak rela tuannya pergi. Lalu Hachi berusaha kabur dengan cara menggali tanah yang berada di bawah pagar. Kemudian pergi ke stasiun mengejar Parker. Parker melihat Hachi dari dalam kereta membuatnya turun menghampiri Hachi dan menyuruh Hachi untuk pulang. Namun Hachi menolaknya. Kemudian Parker memutuskan untuk mengantar Hachi pulang ke rumah. Tetapi saat sore tiba, Hachi kabur lagi, pergi ke stasiun kereta untuk menjemput Parker. Parker terkejut sekaligus heran pada Hachi. Begitu pula dengan Carl yang terkagum-kagum melihat Hachi dari kejauhan. Akhirnya Parker dan Hachi pulang bersama. Di hari berikutnya, Andy mengenalkan pacarnya yang bernama Michael pada Cat dan Parker. Michael mengajak Hachi bermain melempar dan mengambil bola. Lalu Parker menjelaskan sejak kecil Hachi tak bisa melakukan hal itu seperti anjing pada umumnya. Keesokan harinya, Parker dan Ken sedang melakukan olahraga kendo. Adalah seni olahraga asal Jepang menggunakan pedang yang terbuat dari kayu. Usai berolahraga, Parker menceritakan tentang Hachi yang tak bisa bermain melempar dan mengambil bola pada Ken. Lalu Ken menjelaskan bahwa anjing jenis Akita memang berbeda dengan anjing pada umumnya. Hachi bisa pergi sendirian ke stasiun karena mempunyai ikatan khusus. Lalu, Hachi hanya akan mau mengambil bolanya untuk alasan yang istimewa. Lalu besoknya, Hachi ingin ikut mengantar Parker ke stasiun kereta. Melihat ekspresi Hachi yang memelas, akhirnya Parker mengizinkan Hachi ikut dengannya. Tibalah di stasiun. Hachi pun pulang ke rumah, lalu akan kembali lagi di sore hari saat Parker keluar dari stasiun. Kini, Hachi setiap hari selalu setia mengantar dan menjemput Parker di stasiun. Musim pun berganti. Hachi masih dengan rutinitas yang sama, hingga akhirnya Andy menikah dengan Michael. Hachi selalu setia menemani Parker. Hingga di suatu hari, saat Parker keluar dari stasiun, tak melihat Hachi yang biasa menjemputnya. Parker khawatir menanyakan Hachi pada Cat. Lalu Parker mencari Hachi di rumah. Ternyata Hachi tak bisa keluar karena takut ada sigung di depannya. Parker berusaha mengusir dan melindungi Hachi hingga akhirnya Parker dan Hachi dikencingi oleh sigung itu, membuat Hachi dan Parker mandi bersama. Cat cukup terkejut melihat mereka. Kemudian pada suatu hari, seperti ada yang aneh dengan Hachi, menggonggong dan memutarkan badannya. Hachi tak mau mengantar Parker yang ingin berangkat ke stasiun. Parker akhirnya berangkat sendirian. Tak lama kemudian, Hachi pergi mengejar Parker dengan membawa bola.
Parker terkejut melihat Hachi sekaligus bangga dan bahagia. Karena pertama kalinya, Hachi mau melakukan permainan melempar dan mengambil bola. Carl memberikan ucapan selamat pada Parker. Saat Parker ingin naik kereta, Hachi terus menggonggong dan memutarkan badannya, menyuruh Parker untuk tidak pergi. Namun Parker tidak menghiraukan larangan Hachi. Di sebuah aula, Parker sedang memainkan piano sambil mengajar. Tiba-tiba Parker terjatuh tak sadarkan diri. Seperti biasa setiap jam 5 sore, Hachi sudah duduk di depan stasiun menunggu Parker keluar dari stasiun. Namun, Parker tak juga pulang. Hachi terus menunggu sampai larut malam. Lalu Michael datang menjemput Hachi untuk pulang. Ternyata Parker meninggal dunia. Hachi tak tahu akan hal tersebut. Sebelum pergi ke pemakaman, Andy dengan mata berkaca-kaca menemui Hachi sebentar. Seluruh kerabat dan sahabat dekat hadir di pemakaman dan memberikan penghormatan terakhir kepada Parker di peristirahatan abadi. Setiap sore, Hachi pergi ke stasiun untuk menunggu Parker pulang. Hingga malam, Hachi tak juga melihat Parker. Carl begitu kasihan melihat Hachi. Meskipun Carl memberitahu padanya bahwa Parker takkan kembali, Hachi tetap setia menunggu Parker. Setelah Parker meninggal, Kate menjual rumahnya dan memberikan Hachi pada Andy dan Michael untuk merawatnya. Mereka memiliki bayi yang bernama Ronnie. Hachi akhirnya pindah dan tinggal di rumah mereka. Hachi terlihat sangat murung. Saat Michael pulang membuka pintu, Hachi melihat kesempatan untuk lari keluar rumah. Michael segera mengejar Hachi. Hachi terus berlari dan bingung. Hachi terus berjalan. Hingga malam tiba, Hachi pergi ke gerbong kereta yang rusak untuk istirahat. Besoknya, Hachi melanjutkan perjalanan. Hachi ingin pulang ke rumahnya yang dulu. Ternyata, rumah itu dihuni oleh orang lain. Kemudian Hachi pergi ke stasiun. Jess dan Maria terkejut melihat Hachi. Sampai di stasiun seperti biasa, Hachi duduk di tempat yang sama menunggu tuannya yang tak kunjung pulang. Jess merasa kasihan lalu memberinya makan. Michael dan Andy terus mencari Hachi. Kemudian menemukan Hachi di stasiun dan membawa Hachi pulang. Saat di rumah, Hachi terdiam murung. Andy sangat menyayangi Hachi dan ingin Hachi tinggal bersama mereka. Akan tetapi, saat Andy melihat Hachi lari menuju pagar karena ingin keluar, akhirnya Andy membiarkan Hachi pergi. Hachi tetap setia duduk di tempat yang sama menunggu kepulangan tuannya yang takkan pernah muncul. Lalu, Hachi pergi ke sebuah toko untuk meminta makanan dan kembali lagi ke stasiun menunggu hingga malam. Kini, Hachi menjadikan gerbong kereta yang rusak itu adalah rumahnya untuk berteduh. Setiap hari dengan sabar, Hachi menunggu di depan stasiun. Hingga akhirnya ada seorang wartawan bernama Teddy datang ke stasiun itu menanyakan tentang Hachi pada Carl, mewawancarai Carl, dan memotret Hachi untuk dibuatkan sebuah artikel. Setelah artikel itu dibuat dalam surat kabar, banyak orang-orang yang membacanya, salah satunya adalah Ken. Lalu, esoknya Carl mendapatkan surat berisi uang untuk membelikan Hachi makanan. Ken datang ke stasiun di mana Hachi berada dan menemui Hachi. Datanglah Jess membawa makanan dan minum untuk Hachi. Ken ingin memberikan uang pada Jess untuk membelikan makanan dan biaya pengobatan Hachi. Namun, Jess menolaknya. Jikalaupun Hachi sakit, Jess akan melakukan donasi dari pejalan kaki, pekerja, semua menjaga Hachi.
Ken berbicara pada Hachi menggunakan bahasa Jepang. Sudah setahun Hachi menunggu dan Parker takkan pulang. Tapi jika Hachiko mau menunggu, maka lakukan saja. Semoga panjang umur Hachi. Tahun demi tahun berganti. Dedaunan dari hijau sampai berguguran hingga hijau kembali. Hachi masih setia menunggu tuannya yang tak pernah pulang. Cat turun dari kereta mengunjungi gedung dan rumahnya yang dulu. Kemudian pergi mengunjungi makam Parker. Secara tak sengaja, Ken bertemu dengan Cat di makam. 10 tahun lamanya, Cat masih sedih dan tak percaya. Lalu, Cat dan Ken pergi ke stasiun. Cat terkejut melihat Hachi yang sudah lusuh, tua dan kotor, masih tetap setia menunggu kepulangan tuannya. Cat menangis memeluk Hachi, membuat Jess terharu ikut sedih melihatnya. Akhirnya, Cat pulang ke rumah Andy dan Michael. Cat menceritakan tentang Hachi dan Parker pada cucunya yang bernama Ronnie sambil melihat album foto. Di bawah gerbong kereta yang rusak, Hachi terbangun melihat kereta sedang melintas. Lalu Hachi pergi perlahan ke stasiun, duduk di tempat yang sama dan masih setia menunggu. Perlahan mata Hachi sayup-sayup terpejam. Hachi teringat semua kenangan bersama Parker. Bermain bersama, mengantar dan menjemput Parker pulang kerja. Perlahan Hachi tertidur, lalu bermimpi bertemu dengan Parker di stasiun, dan Hachi menghembuskan nafas terakhirnya. Begitulah presentasi dari Ronnie, membuat semua murid di kelas terharu mendengar ceritanya. Pulang sekolah, Ronnie sudah ditunggu oleh anjing kecil yang bernama Hachi, nama yang sama dengan anjing milik kakeknya. Film pun selesai. Sekian cerita spoiler dari film Hachiko, cerita yang memang sudah tak asing dan sangat familiar banget ya sedulur. Buat sedulur yang belum nonton, cobain deh nonton langsung dan siapin tisu ya buat ngelap air mata, karena ceritanya sedih banget, bikin mewek parah. Di akhir film diberi keterangan bahwa Hachiko lahir di Odate, Jepang pada tahun 1923 ketika tuannya Eisaburo Ueno, profesor di universitas, meninggal di bulan Mei tahun 1925. Hachi kembali ke stasiun Shibuya keesokan harinya dan selama 9 tahun menunggu. Hachiko meninggal di bulan Maret tahun 1934. Sekarang, sebuah patung perunggu Hachiko sedang duduk di tempat biasa dia menunggu di luar stasiun Shibuya. Ketulusan, cinta, dan kesetiaan adalah sebuah hal yang sangat berharga. Jangan kalah sama anjing dong sedulur. Anjing aja setia sama tuannya. Canda ya. Terima kasih atas waktunya. Terus dukung channel Seputar Dunia Alur ya sedulur, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Thank you sedulur. Oh iya, sedulur bisa request film apa lagi yang mau dibikin spoiler ya di kolom komentar. Dan jangan lupa kritik dan sarannya juga. Oke, bye.